Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita angkat kedua tangan kita semuanya, mohon surga. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim al-qail khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ba'du. Kita ucapkan alhamdulillah, tanda-tanda corona menurun. Mudah-mudahan inilah doa umat Islam sedunia. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mohon diberkahi pada bulan Sya'ban, di antara keberkahan sehat, penyakitnya diangkat, virusnya diangkat, dan mudah-mudahan Ramadan semuanya bisa tarawih dengan sempurna, bisa rapat sholat kita karena corona sudah tidak ada, dan mudah-mudahan nanti dilanjutkan iktikaf di Masjidil Haram. Yang mau kenceng aminnya. Mudah-mudahan bisa iktikaf di Masjidil Haram. Mudah-mudahan bisa iktikaf di Masjid Quba, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, Masjid Hagia Sophia. Kita lanjutkan hari ini, insyaallah kita selesaikan ayat 21 surat Al-Mulk sampai akhir insyaallah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah
bal lajju fi utuwin wa nufur afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun qul huwallazi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu 'indallah wa innama ana nadhirun mubin falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim qul huwar rahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayat 21. Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia Allah menahan rizkinya, bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Imam Ibnu Katsir menerangkan, amman hadzal ladzi yarzuqukum, siapa yang memberikan rizki untukmu, in amsaka rizqah, jika dia menahan rizkinya, ay man hadzal ladzi idza qada Allahu rizqahu ankum, siapa jika Allah memutus rizki, menahan rizki untukmu, siapa yang memberikan rizki setelahnya? Jawabannya, la ahada, tidak seorang pun bisa memberikan rezeki. La ahada yu'ti, satu pun tidak ada yang bisa memberi. Wa yamna'u, dan bisa mencegah. Wa yakhluqu, dan menciptakan. Wa yarzuqu, dan memberi rezeki. Wa yansuru, dan menolong. Illallah, kecuali Allah azza wa jalla, wahdahu la syarikalah, yang maha esa tiada sekutu baginya. Wa hum ya'lamuna dzalika, seluruh manusia sedunia tahu bahwa tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki, semuanya tahu. Wa ma'a hadza ya'buduna ghairahu, namun demikian masih bermaksiat menyembah selain Allah. Walihadza qala ta'ala ballajju, namun mereka istamarru, terus menerus, fi tughyanihim, dalam kemaksiatannya dan melampaui batasnya, wa ifkihin, dan durhakanya, wa dhalalihim, dan kesesatannya, fi utuwin wa nufur, sombong dan jauh dari kebenaran, fi utuwin, kesombongan, takabur, dan lari dari kebenaran, ala adbarihim anil haqqi,
la yasma'una lahu, tidak mau mendengarkan kebenaran, wa la yattabi'unahu, tidak mengikuti kebenaran. Para tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita semuanya sarapan pagi sudah ada, makan siang, makan sore. Ini nanti habis pengajian itu masih ada lagi. Apa Erwin? Nasi goreng. Subhanallah. Setelah nasi goreng nanti jam 10 apa? Sekuteng. Masyaallah. Ini semuanya dari Allah. Seandainya Allah tidak memberikan, siapa yang bisa memberi? Jawabannya tidak. Diuji oleh Allah sekarang ini banyak yang bangkrut, banyak yang gulung tikar, bingung mereka. Sekalipun demikian, yang disalahkan Allah, tidak mau beristighfar. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberi rezeki. Semuanya tahu, namun masih banyak maksiat. Oleh karena itu alangkah bahagianya kita diingatkan oleh Allah. Kalau begitu, karena yang memberi rezeki adalah Allah, kita mendekatkan diri. Semuanya didoakan mudah-mudahan tidak punya hutang. Ibu-ibu yang di rumah, tolong doakan suaminya, mudah-mudahan semuanya tidak punya hutang. Rasulullah tidak mau menyolati jenazah yang punya hutang. Jenazah sudah ada di depan, yang hadir ratusan orang. Tiba-tiba Nabi bertanya, hal ala sahibika dain, apakah temanmu ini jenazah ini punya hutang? Iya ya Rasulullah, punya 100 dirham. Kurang lebih 100.000. Sallu ala sahibika, kalau begitu kalian saja yang menyolatkan. Keluarganya nangis semuanya. Siapapun kepingin disolatkan oleh Nabi, Nabi tidak mau menyolati. Untung ada sahabat. Ya Rasulullah, saya yang menanggung hutangnya mayit ini. Baru Rasulullah mau menyolatkan. Oleh karena itu sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, jika jenazah sudah disolatkan, mau diberangkatkan ke tempat istirahat yang terakhir, perwakilan dari keluarga mengatakan, siapapun yang punya hak terhadap mayit ini, kami sebagai keluarga siap untuk menyelesaikannya. Mengapa? Supaya tidak punya hutang. Orang yang mati syahid itu tempatnya surga dan akan mendapatkan nikmat kubur, nikmat luar biasa. Tapi kalau punya hutang, nikmatnya akan ditahan oleh Allah. Sekali lagi didoakan ibu-ibu, mudah-mudahan semuanya, bapak-bapak, kita semuanya tidak punya hutang. Mudah-mudahan. Caranya bagaimana? Tolong kita berikan kepada hamba Allah. Ayo sedekah setiap hari. Siapa yang kepingin, saya ulangi lagi, saya doakan tahun ini bisa pergi ke Mekah. Caranya sedekah. Siapa yang kepingin usahanya maju, caranya sedekah. Di dalam surat At-Talaq Allah menyampaikan, wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya itu enggak cukup, mau bangun rumah uangnya enggak cukup, mau dagang modalnya enggak ada, mau berangkatkan anak ke pesantren uangnya enggak ada, ingin usaha tidak punya uang. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang rizkinya sempit, tidak cukup, mau beli motor uangnya enggak cukup, mau keperluannya enggak cukup, fal yumfik, hendaknya dia sedekah. Masya Allah. Kalau tidak cukup, fal yumfik, hendaknya dia sedekah. Allah langsung berfirman, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, Allah akan menjadikan susah menjadi mudah. Oleh karena itu, kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan bisa memberikan rezeki kalau Allah menahannya? Kalau Allah menguji dia sakit, siapa yang akan bisa menyembuhkan? Jawabannya la ahada, tidak ada. Caranya agar kita semuanya sembuh dari sakit,
Siapapun yang sakit keluarga kita, dawu mardakum bisadaqah. Sembuhkan keluargamu yang sakit, obati dengan sedekah. Dawu mardakum bisadaqah. Siapa yang sakit kalau ingin sembuh, sembuhkan dengan sedekah. Baik, ini ayat 20, 21, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ayat 22 bersama-sama. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup? Coba bayangkan sekarang ini merangkak, wajahnya tertelungkup, melihat ke bawah. Dia jalan, di depan ada motor tidak tahu, di depan ada mobil tidak tahu, dia jalan merangkak. Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Tolong dibayangkan, kita pulang dari masjid, jalannya merangkak, tidak melihat ke depan. Ada motor, ada sepeda, mungkin ada mobil, dia nggak tahu. Dibandingkan dengan orang jalannya dengan sehat, jalan biasa, melihat ke depan. Ini pertanyaan dari Allah. Imam Ibnu Katsir menerangkan di sini, wa hadza mathalun, ini contoh, perumpamaan, darabahullahu lil mu'min wal kafir, perbandingan antara orang Islam dengan orang non muslim, perbandingan antara orang mukmin dengan orang kafir. Fal kafir, orang kafir, misluhu, contohnya fima huwa fihi kama saliman yamsi, seperti orang berjalan mukibban ala wajihi, merangkak, wajahnya tertelungkup. Ayyamsi munhiyan la mustawiyan ala wajihi, dia tidak melihat ke depan tapi melihat ke bawah, dan tidak bisa karena sudah dibelenggu. Untuk mengangkat kepalanya nggak bisa. Ay la yadri, dia tidak tahu. Aina yasluku, dia mau jalan kemana. Wala kaifa yadhhabu, dan bagaimana dia pergi. Bal taihun, namun dia bingung. Hairun, dia tersesat. Dallun, lebih tersesat. Pertanyaannya, ahadza, apakah orang yang seperti ini tadi, yang tidak melihat ke depan, jalannya tidak bisa berdiri, ahda, lebih mendapatkan petunjuk, atau orang ammayyamsi sabiyan, atau orang jalan dengan tegak ala siratim mustaqim, di jalan yang benar, dia melihat ke depan, bisa kanan bisa kiri. Itu di dunia. Orang kafir di dunia sekalipun kaya raya, badannya sehat, badan sehat, banyak tidak bisa tidur. Banyak tidak bisa tidur. Banyak yang tidurnya harus minum apa? Obat tidur, minum antimo. Namun orang Islam, Masya Allah, ketika Bapak Presiden Umar Ibnul Khattab kedatangan tamu dari luar negeri, utusan raja, karena bisa mengetahui, bisa memerdekakan Palestina, Romawi takut, akhirnya diutus untuk menghadap Bapak Presiden. Ketika sampai, ternyata nggak ada pengawalnya. Ada orang ditanya, mana Bapak Presiden Amirul Mukminin? Biasanya di masjid, coba lihat ke masjid. Nggak ada di masjid. Nggak tahu kemana. Oh, itu sedang tidur di bawah pohon. Presiden tidur di bawah pohon. Sampai yang terkenal, Masya Allah,
Adilta, kamu berbuat adil wahai Bapak Presiden Umar bin Khattab. Fa'aminta, kamu merasa nyaman, merasa senang, nggak takut. Fanimta, maka bisa tidur di bawah pohon. Ini siapa yang mau didoakan jadi presiden? Rafli, mudah-mudahan jadi presiden. Amin amin ya. Nanti tidur di bawah pohon. Masya Allah. Mengapa? Dia berbuat adil, dia berasa nyaman, makanya bisa tidur di bawah pohon. Ini terkenal, siapapun muslim non muslim sudah mengenal Bapak Presiden Umar bin Khattab. Jadi perbedaan antara orang Islam dengan orang tidak Islam, orang Islam itu hatinya tenang di dunia. Bahkan di sini ada orang yang paling kaya, saya tidak tahu ini. Yang paling kaya siapa kira-kira ini? Yang paling kaya siapa? Kita bisa, semuanya bisa angkat tangan. Siapa yang paling kaya? Yang paling kaya adalah pada hari ini ada makanan, badan sehat, tidak punya musuh. Badan sehat, ada makanan, kemudian tidak punya musuh. Dia adalah orang yang paling kaya nomor 1 di dunia. Coba semuanya saya doakan mudah-mudahan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Amin amin. Makanan hari ini ada, tidak punya musuh, itulah orang yang paling berbahagia. Orang kafir nanti di akhirat bagaimana? Wa kadzalika yakununa fil akhirah. Fal mu'min, orang mukmin yuhsyaru yamsi sawiyan ala siratal mustaqim. Dia akan digiring untuk menuju ke surga dengan rombongan dan dikawal oleh malaikat. Kemudian sampai di surga. Wa ammal kafir, lah ini kita takut. Fa ammal kafir fa innahu yuhsyaru yamsi. Dia digiring sambil berjalan ala wajihi, wajahnya yang menjadi kaki. Mungkin nggak terbayang ya bagaimana jalan pakai wajah. Jalan itu pakai kaki, tapi nanti di akhirat orang kafir, siapapun orangnya, sekalipun kaya raya, sekalipun sekarang menjadi orang terhormat, nanti di akhirat kalau dia kafir, maka jalannya adalah dengan wajahnya. Belum terbayang? Coba ini kita lihat. Ini manusia. Kemudian kakinya ditali dengan tambang. Kemudian ditarik dengan truk. Dibawa lari truk, jalannya 100. Yang jalan apa? Kepalanya. Ini yang kita takut. Jadi diulang lagi oleh Imam Ibnu Katsir, wa ammal kafiru, sesungguhnya orang kafir, fa innahu, sesungguhnya orang kafir, yuhsyaru, digiring, yamsi, berjalan, ala wajihi, wajahnya menjadi kaki, wajahnya jadi jalannya pakai wajah, ila nari jahannam, ke neraka jahannam. Uhsyurul ladzina dzalamu, giringlah mereka-mereka orang yang zalim. Nah ini yang saya takut, zalim di sini ini. Setelah menerangkan orang kafir, sekarang Allah menyebutkan dalam ayat lain, usyurul ladzina dzalamu, orang zalim itu adalah orang kafir. Bisa saja orang Islam tapi zalim. Ayat ini bicara orang kafir ya, maka orang kafir dikatakan zalim. Inna syirka la dzulmun adzim. Tapi mengapa bahasanya bukan orang kafir saja? Siapapun orang Islam yang zalim khawatir nanti akan mendapatkan siksa seperti itu. Usyurul ladzina dzalamu wa azwajahum ini bukan hanya istri, teman-temannya, pasangannya. Wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum, berhentikan, ada razia, innahum mas'ulun ma lakum la tanasurun, mengapa tidak saling menolong, balhum al yauma mustaslimun, mereka yang dulunya sombong sekarang sudah menyerahkan diri. Oleh karena itu alangkah bahagianya kita semuanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang Islam. Orang Islam itu orang yang istislam, menyerahkan diri kepada Allah.
Siapakah orang Islam? Mudah-mudahan kita yang hadir di pengajian ini semuanya mudah-mudahan termasuk orang Islam. Tolong amin. Al-muslimu, orang Islam itu man salimal muslimuna, orang lain tidak terganggu min lisanihi, dari ucapannya, wayadihi, dan perilakunya. Orang Islam itu dengan tetangga tidak mengganggu, naik motor tidak zigzag. Siapa? Saya doakan punya motor Muge, amin amin ya. Muge itu apa? Motor gede. Mudah-mudahan tidak zigzag. Kalau ada orang zigzag ini khawatirnya namanya orang zalim. Jadi orang Islam itu adalah orang kita semuanya ini. KTP kita KTP Islam. Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita, orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang lain tidak terganggu dari omongan kita dan perilaku kita. Ini yang diajarkan. Baik, ini ayat nomor 23 bersama-sama. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Qul huwallazi ansha'akum, katakanlah Muhammad, huwa Allah alladzi ansha'akum, yang mewujudkan kamu, ai ibtada'a khalqakum, yang pertama kali menciptakan kamu, ba'da an lam takunu syai'an madhkura, setelah waktu itu tidak berupa apa-apa, wa ja'ala lakumus sam'a, menjadikan untukmu pendengaran. Ini semuanya kita sekarang bisa mendengar. Wal absara, bisa melihat. Wal afidah, bisa berpikir. Qalilan ma tashkurun, ay ma aqalla ma tastakmiluna hadhil quwa allati an'amallahu biha 'alaikum. Mengapa sudah diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan hati, tidak digunakan dengan baik? Ini pertanyaan yang luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan. Mudah-mudahan pendengaran kita ini nanti akan menjadikan kita bisa masuk surga, hidup kita bahagia. Kalau ada nasihat kita dengarkan, apalagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah anak-anakku semua, para santri, kalau ada orang baca hadis, sabar sebentar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbicara, sedang bersabda, dengarkan, tidak lama. Di masjid kita ini membacanya 1 hadis, kalau pendek 2 hadis. Ini berarti kita mensyukuri pendengaran. Rasulullah ditunjukkan oleh Allah kepada tentang amal kita. Sekarang kita duduk ini, duduk sini, semuanya ditunjukkan oleh Allah kepada Nabi. Ternyata ikut pengajian sampai ada yang ngantuk. Nah, ini ngantuk ya. Rasulullah tahu. Coba sekarang ngantuk supaya dilihat oleh Nabi. Silakan, masya Allah. Uridat alayya a'malu ummati, ditunjukkan kepadaku seluruh amal yang dilakukan oleh umatku. Kalau ada orang masuk masjid, kemudian ada kotoran, umpamanya kertas kecil, kemudian diambil, kata Nabi, itulah amal soleh umatku yang ditunjukkan kepadaku. Kalau ada sendalnya kemudian tidak teratur, kemudian dirapikan, itulah amal soleh umatku. Tapi kalau ada kotoran, ada daun yang jatuh, kemudian ada sendal yang berantakan, atau orang yang masuk kemudian sendalnya tidak dirata, itu ternyata umatku yang jahat.
supaya kita sekarang ini bisa bersyukur mendengarkan pengajian. Wal absara, kemudian penglihatan kita, kalau ada sesuatu yang baik kita manfaatkan, tapi kalau yang tidak baik kita berusaha untuk bisa membereskan. Wal afidah, berpikir kita. Ini ditunjukkan oleh Allah, ternyata yang bersyukur itu sedikit. Nah, mudah-mudahan Umar langsung angkat tangan. Umar, Allahumma ja'alna minal qalilin, ya Allah jadikan aku termasuk kelompok kecil yang bersyukur kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah. Jadi ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati untuk berpikir. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat pendengaran. Alhamdulillah, saya setiap hari seminggu itu merindukan kapan hari Selasa, kapan hari Selasa, kapan hari Selasa. Alhamdulillah hari ini Selasa. Mengapa? Saya merasa banyak dosa. Mudah-mudahan dengan kita hadir seperti ini, dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa fotokopi, kita berpikir ini adalah mengamalkan firman Allah ayat 23 dari surat Al-Mulk 24. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Saya ulangi lagi. Katakanlah, dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Dulunya itu hanya Abul Bashar, bapak manusia, Nabi Adam, dengan bunda Hawa, 2 orang saja berkembang sampai di Indonesia. Dan di Indonesia sekarang jumlahnya belum banyak, baru sekitar 260 juta. Masya Allah. Padahal ini ada yang belum tercatat. Jangan-jangan namanya belum tercatat. Masya Allah. Ya Indra, sudah tercatat belum? Masya Allah. Jadi sekarang ini kurang lebih 260 juta. Tahun 81 itu baru 150 juta. Sekarang udah 260. Baik, Ibnu Katsir menyampaikan, qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Katakanlah Muhammad, huwa Allah alladzi dzara'akum, yang memberikan berkembang biak fil ardi, di muka bumi. Ai basakum, yang menyebarkan. Wa nasyarakum, ada di Pulau Jawa. Fi aqtaril ardi, ada di Maluku. Coba ini dari mana? Lamongan kampung. Dari mana? Oh, Lamongan kampung. Dari mana? Lampung. Subhanallah. Lampung juga. Mana? Maluku. Apa Maluku itu? Maluku itu adalah kerajaan-kerajaan. Ada ustadz dakwah di Maluku. Ada sultan non muslim. Setelah ditunjukkan dengan akhlak Islam itu sangat indah, alhamdulillah sultannya masuk Islam. Karena sultannya masuk Islam, akhirnya satu kampung masuk Islam semuanya. Mudah-mudahan saya doakan jadi apa tadi? Raja di Maluku. Amin. Sudah kita? Sudah. Sudah. Sandi kalau belum tolong nanti Masya Allah dibantu nih. Jadi subhanallah, dengan dakwah Islam di Maluku. Maluku itu mamalik, kerajaan-kerajaan Islam, non muslim tapi sultan. Ketika tersentuh dengan akhlakul karimah, langsung masuk Islam, dan orang satu kampung Islam semuanya. Ini dari Maluku. Ini dari mana? Medan. Nah, ini dari mana? Tapanuli. Nah, ini apa bedanya Medan sama Tapanuli? Akib dari mana? Samarinda. Makanya sarungnya Samarinda. Masya Allah. Subhanallah. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Siapa yang memberikan berkembang biak? Ini tadi dari Lampung, dari Maluku, dari Medan, kemudian dari Samarinda. Ini dari mana? Dari Bandung. Dari mana? Nias. Oh, Nias, Masya Allah. Dari mana? Cikampek. Subhanallah. Dari Cikampek juga. Ini ayatnya.
berkembang biak dari berbagai daerah. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Qul huwallazi dzara'akum fil ardi. Setelah berkembang biak di mana-mana, wa ilaihi, dan hanya kepadanya tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Itu jma'una ba'da hadzal tafarruq wasyatat. Nanti akan dikumpulkan di mana? Di Palestina. Saya ulangi lagi. Sekarang ada 5 benua: Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia. Nanti akan dikumpulkan, wa ilaihi tuhsyarun, dikumpulkannya di Palestina, di Libanon, di Yordania, di Suriah. Ini artinya wa ilaihi tuhsyarun. Sekarang ada di 5 benua. Jumlah manusia sekarang ini kurang lebih 7 miliar. Muslim kurang lebih 2 miliar. Yang terbesar di Indonesia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang membiarkan kita semuanya ini. Baru saya tanyakan aja sudah berapa daerah tadi? Rafli dari mana? NTT. Yang paling jauh Akil dari mana? Mana? Condet. Oh, Condet di mana? Condet itu jauh, masya Allah. Ya. Sebab ada di dekat Condet itu ada Manggarai. Manggarai di mana? Di sono jauh sono. Ada Manggarai juga. Jadi ada yang dari Ngawi, ada yang dari Tulang Bawang, ada yang dari Ponjong. Mana Ponjong itu? Gunung Kidul. Ini ayatnya. Jadi Allah lah yang menyebarkan kita di mana-mana, namun akhirnya wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya nanti akan dikumpulkan. Masya Allah. Ketika diberitahu bahwa nanti akan dikumpulkan, orang-orang non-muslim bertanya, ayat 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terus qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Dan mereka berkata, kapan datangnya ancaman itu? Dikumpulkan di Palestina itu kapan? Dikumpulkan di Libanon kapan? Dikumpulkan di Suriah kapan? Dikumpulkan di Yordania kapan? Mereka bertanya begitu. Kapan datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan menjelaskan. Rasulullah tidak tahu kapan dikumpulkan. Kiamat ada 2. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Orang yang meninggal dunia, dia sendiri itu namanya kiamat kecil. Nanti kalau sudah meninggal semuanya, dan sekarang malaikat Israfil sudah meletakkan trompetnya. Mengapa trompet? Karena nanti ditiup. Yauma yunfakhu fis-sur. Sekarang beliau sudah ada di Palestina. Malaikat Israfil nanti akan meniupnya di Sohra, batu besar yang ada kubahnya di Palestina, yang dekat bergandengan dengan Masjidil Aqsa. Disitulah Rasulullah SAW Mi'raj, naik ke langit. Nanti malaikat Israfil meniupnya di situ. Mereka tidak percaya dengan ini. Langsung dijawab oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah, Kul innamal ilmu indallah. Urusan kiamat tidak ada yang tahu, siapapun tidak tahu. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan kiamat akan terjadi kurang sekian tahun lagi, tolong jangan ada yang percaya. Orang Islam jangan sampai kita tertipu. Oh, sekarang ini kiamat sudah diperkirakan karena sudah ada gunung meletus, ada ini, sebentar lagi datang. Jawabannya, kul innamal ilmu indallah. Nggak ada yang tahu. Pas pengajian begini, Rasulullah duduk,
tiba-tiba ada orang sangat ganteng, gantengnya luar biasa, seperti Dihyah. Kemudian duduk mendekat Nabi, bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Terakhir, kapan datang kiamat ya Rasulullah? Rasul menjawab, yang bertanya dan yang tanya sama-sama tidak tahu. Urusan kiamat tidak ada yang tahu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang orang-orang yang sombong, yang tidak percaya, dia menanyakan kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan ada yang mengatakan sudah cerita tentang alam kubur, udah pernah ke kuburan? Mengetawakan orang banyak ini. Maka dijawab dengan ayat 27. Falamma ra'auhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Mereka minta-minta, kalau sudah datang nanti hari kiamat, mereka langsung tidak bisa ketawa. Dia sedih, wajahnya muram. Dan mereka mengharapkan orang Islam yang sekarang baik-baik ini, diharapkan oleh mereka kapan orang Islam itu hancur, kapan orang Islam itu dimusnahkan oleh Allah. Ayat 28. Qul ara'aitum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min adzabin alim. Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku? Ini Nabi yang bicara ini, diabadikan dalam Al-Quran. Karena orang-orang kafir itu mengharapkan Muhammad itu kapan mati, kapan Muhammad itu dimusnahkan oleh Allah. Sama dengan orang-orang sekarang ini, kapan orang-orang Islam itu hancur, semuanya tidak boleh, ini haram, ini itu. Jadi mereka itu mengharapkan orang Islam itu hancur. Langsung dikatakan oleh Allah, katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian wahai orang kafir kalau Allah mematikan kami dan orang-orang yang beriman, atau Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kami? Tempat kami insya Allah di surga. Baik kami yang mati atau kami dipanjangkan umurnya, tetap tempat kami adalah di surga. Pertanyaannya, faman yujirul kafirina min adzabin alim? Pada hari kiamat nanti siapa yang menyelamatkan orang-orang kafir? Jawabannya tidak ada. Jadi jangan kaget kalau sekarang ini umat orang Islam dikejar-kejar kemana-mana, jangan kaget. Ini mengharapkan orang Islam hancur. Tapi jawabannya, siapa yang menyelamatkan kalian wahai orang-orang kafir pada hari kiamat? Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, dialah yang maha pengasih, kami beriman kepadanya. Jadi orang Islam mengatakan kepada orang kafir bahwa Allah yang maha pengasih, kami beriman, kami bertawakal. Yang menyembuhkan orang sakit adalah Ar-Rahman, yang memberikan rezeki adalah Ar-Rahman, yang menyelamatkan dari corona adalah Ar-Rahman, yang menyelamatkan dari gempa bumi adalah Ar-Rahman. Qul huwar rahmanu amanna bihi, kami semuanya orang Islam beriman. Wa alaihi tawakkalna fasata'lamu, kalian akan tahu man huwa fi dhalalim mubin, wahai orang-orang yang benci terhadap Islam, siapa nanti yang sesat? Tidak sekarang, jawabannya nanti di akhirat. Terus ditanya lagi oleh Allah, Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra famay ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Oleh karena itu, alangkah bahagianya kita berdoa sebagai contoh di Jakarta untuk seluruh Indonesia. Mudah-mudahan air Sungai Ciliwung bisa diminum langsung, insyaallah bisa diminum langsung, mudah-mudahan.
Sekarang ada yang berani minum? Nggak ada yang berani minum air. Karena apa? Karena limbah-limbah dari rumah dikirim ke sana. Kita diperintahkan agar bersyukur pada Allah. Tolong bagaimana bisa bersyukur kepada Allah, di antaranya kita memanfaatkan air. Ada di Cipayung tanah 1000. Ada orang punya tanah 1000. Bahasanya itu satu tetes pun nggak ada yang keluar dari 1000 meter. Dia dipagar, dibikin serapan air, semua air hujan yang ada tidak keluar kemana-mana. Pada musim kering banyak sumur-sumur yang kering, ternyata di rumah itu sumurnya cukup dan berkah. Dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan baik sehingga kita bisa menjaga air. Jangan sampai pada musim hujan kita kebanjiran, musim kemarau kekeringan. Ini mudah-mudahan tidak, dan semuanya itu yang memberikan adalah Allah. Allah membimbing kita menjadi umat yang baik. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kepada kita. Yang sakit kita doakan mudah-mudahan diberikan sembuh oleh Allah. Corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan gempa bumi dan bencana yang lain mudah-mudahan diselamatkan, dan semuanya segera bisa pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa pergi ke Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa pergi ke Mekah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyana wa yasfi mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyana wa yasfi mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyana wa yasfi mardal muslimin. Allah nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyana wa yasfi mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyana wa yasfi mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyana wa yasfi mardal muslimin. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyana wa yasfi mardal muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami, jamaah kami, saudara kami, guru kami, anak kami, jika yang ada yang sakit, mudah-mudahan segera Engkau sembuhkan ya Allah. Mudah-mudahan Engkau jauhkan dari bencana dan musibah ya Allah. Izinkan kami semuanya segera bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua para santri, para guru, para kiai, bunyai, bapak ibu yang di rumah, seakan-akan kita di depan Ka'bah. Tolong semuanya seakan-akan di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.